Oh iya, nanti kita kenalan lagi ya. Iya, ini siapa ya? Oke. Ini yang jelas ini Salwa itu cewek, Rizky itu Ya pas. bisa cewek, bisa cowok, Salsabila itu cewek. Penasaran ini cewek. Salwa itu cewek. Ya, semoga cewek lah. Kalau cowok ya salmon. Oh gitu ya. Iya. Oke adik-adik, jadi itu nanti yang bujur ada 3. Sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah terlihat tersenyum. Salah seorang sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, kenapa kau tiba-tiba tersenyum?" Dan kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah ingat Allah pernah memperlihatkannya seorang laki-laki yang bernama Sam'un al-Ghazi, salah seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Beliau membawa pedang di mahsyar dan masuk ke dalam surga. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah kembali, "Sam'un al-Ghazi siapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan. Nah, kisah ini ada di kitab Muskasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Pada zaman dahulu di daerah Israel dan Romawi, Allah memerintahkan seorang nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi tidak masuk ke dalam 25 nabi. Jadi ini adik-adik seperti Nabi Khidir, Nabi Sis, Nabi Yusa bin Nun itu tidak termasuk di 25 nabi, tapi beliau termasuk utusan Allah. Suatu hari Sam'un al-Ghazi coba-coba. Udah sepertinya malah berdek tenang loh, lihat adik-adik semuanya ini, wah hebat-hebat. Nanti tak lanjutin lagi ceritanya, coba mau tak ajak tepuk lagi ya. Tepuk 1. Kalau kau suka hati bilang hore. Alhamdulillah bisa tambah semangat lagi nih. Nabi Sam'un al-Ghazi tinggal di sekitar Bani Israel dan Romawi. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepadanya, bisa melunakkan besi, bisa menghancurkan barang-barang dengan mudah, dan juga memiliki sebuah pedang yang berasal dari rahang unta. Nah, saat itulah Sam'un al-Ghazi tinggal di antara para orang-orang di Romawi dan Israel yang menyembah berhala, sehingga rajanya sangat merasa ketakutan. Aku merasa takut kepada Sam'un. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku takut kalau suatu ketika dia akan menghancurkan kepercayaan kita untuk menyembah berhala, kata salah seorang raja yang memimpin di daerah Israel dan Romawi. Sampai suatu ketika akhirnya istri dari Sam'un pun dipanggil ke istana. "Hai istri Sam'un." "Ya baginda, ini aku." "Apakah kau tahu bahwa kami takut kepada suamimu?" Kata Raja Romawi itu adik-adik. "Ya baginda, suamimu memiliki kekuatan yang sangat hebat, dan dia sangat membuat kami takut kehilangan kepercayaan kami untuk menyembah berhala," kata Raja Romawi itu adik-adik. Karena Sam'un al-Ghazi dikenal memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan rambutnya panjang sampai menyentuh ke tanah. Dalam bahasa Ibrani, Sam'un biasa dikenal dengan nama Samson adik-adik. Nah, anak-anakku sekalian, akhirnya sang istri dari Sam'un al-Ghazi dipanggil ke istana dan diberikan sebuah keinginan yang akan ditaati dan akan diikuti oleh pihak istana. "Hei istri Sam'un." "Iya raja, ada apa?" "Kau ingin memiliki harta, emas dan lain sebagainya. Aku akan memberikanmu, tapi dengan satu syarat." "Apa itu raja?" kata istrinya adik-adik. Kemudian akhirnya raja menyuruh istri dari Sam'un al-Ghazi supaya dia mengikat Sam'un al-Ghazi dan membawanya ke istana. "Wah raja, aku mana bisa tahu, mana mungkin aku bisa, suamiku sangat kuat." "Jangan khawatir, kau hanya boleh untuk mengikatnya saja. Biar nanti prajuritku yang membawa ke istana. Kalau kau berhasil,
maka kau dapat meminta harta yang ingin kau miliki. Kata raja itu adik-adik. Akhirnya sang istri pun pulang ke rumahnya, dan ketika malam hari tiba, ketika dia menunggu suaminya sedang tertidur, ternyata malam itu Sam'un Al-Ghazi tidak tertidur. Seperti biasa, Sam'un Al-Ghazi ketika siang menggunakan waktunya untuk beribadah dan berpuasa, sedangkan malam untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, anak-anakku sekalian, sehingga istrinya pun terkantuk-kantuk dan tertidur. Sehingga keesokan paginya sang raja memanggil istrinya kembali. "Hai, kenapa tadi malam kau tidak berhasil mengikat suamimu?" "Maafkan hamba yang mulia, suamiku semalaman dia beribadah kepada Tuhannya. Aku tidak bisa mengikat ketika dia sedang terjaga." "Baiklah, tali yang sangat hebat ini akan kami berikan padamu. Ikat dia nanti malam atau besok sampai saat dia terlelap tidur," kata sang raja. Kemudian keesokan harinya sang istri pun menunggu Sam'un Al-Ghazi tertidur. Sampai tengah malam Sam'un Al-Ghazi pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Diikatkannya tali oleh istrinya itu di tangan dan di kaki Sam'un Al-Ghazi adik-adik. Ketika Sam'un Al-Ghazi terbangun beberapa saat kemudian, Sam'un Al-Ghazi kaget. "Apakah kau istriku yang telah mengikatku?" "Oh iya suamiku, aku yang mengikatmu. Aku hanya ingin melihat kehebatanmu saja suamiku, karena kekuatanmu sangatlah besar. Jadi aku hanya bergurau saja. Seberapa hebat sih kekuatan yang kau miliki suamiku?" kata istrinya. Akhirnya hari kedua istrinya pun gagal. Menyampaikanlah hal tersebut kepada Raja Romawi adik-adik. "Maafkan aku yang mulia baginda, tadi malam hamba gagal kembali. Ternyata suamiku dengan sangat mudah melepas simpul yang telah aku ikatkan dengan erat di tangan dan kakinya." "Tidak bisa dibiarkan," kata sang raja. "Cepat, kita harus mencari cara yang lebih hebat lagi." "Baginda raja," kata salah seorang prajuritnya, "bagaimana kalau kita ikat dia dengan rantai besi dan kita borgol wahai baginda raja?" "Setuju. Bawakan istri dari Sam'un sebuah rantai supaya dia nanti malam bisa mengikat suaminya. Aku yakin Sam'un tidak bisa lepas dari ikatan tersebut." Kata raja itu. Akhirnya ketika malam hari tiba, menunggu Sam'un Al-Ghazi beribadah, dan akhirnya dengan beberapa waktu kemudian Sam'un Al-Ghazi pun tidur adik-adik. Beliau beristirahat. Datanglah istrinya membawa rantai itu. "Aku akan mengikatnya kembali." Kemudian diikat dengan rantai besi yang dibawakan oleh raja itu tadi. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian ketika Sam'un bangun, dengan mudah ketika dia gerakkan tangannya, rantai dari besi itu pun patah dan Sam'un tidak terikat lagi. Sam'un kembali bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kau yang mengikatku?" "Iya suamiku, aku hanya ingin mencoba kekuatanmu. Seberapa hebat sih kekuatanmu itu istriku, suamiku maksudnya." Nah anak-anak, coba tepuk satu biar bunda bisa nggak grogi lagi, karena ini loh hebat tadi sore bunda biasanya ya. Lihat adik-adik semangat hari ini, adik-adiknya semangat semuanya, bunda yang jadi grogi. Tapi semoga adik-adik hari ini yang nanti tampil tidak grogi sama sekali. Nah malam itu ketika Sam'un Al-Ghazi berhasil melepas rantai yang diikatkan oleh istrinya pun heran-heran. "Suamiku, aku hanya ingin mencoba kekuatanmu. Seberapa hebatkah kekuatanmu wahai suamiku?" "Kau ingin tahu apa kehebatanku wahai istriku?" "Iya,
Aku ingin tahu suamiku. Aku diberikan oleh Allah kekuatan yang sangat hebat dan dahsyat. Tapi aku bisa kalah dengan rambutku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika aku diikat oleh rambutku sendiri. Oh, begitu ya suamiku. Baiklah, aku mengerti. Sehingga keesokan harinya, ketika Sam'un al-Ghazi tertidur, istrinya pun mengambil 4 helai rambutnya, anak-anakku sayang, dan diikatkan kepada kedua tangan dan kedua kakinya. Sehingga malam itu ketika Sam'un al-Ghazi terbangun, dia tidak bisa melepas ikatan yang telah diikatkan oleh istrinya. Dibawalah Sam'un al-Ghazi ke kerajaan dan diikat oleh Raja Romawi. Dengan cepat Raja Romawi menyuruh para prajuritnya untuk menyiksa Sam'un al-Ghazi. Dengan sangat hebat Sam'un al-Ghazi mendapat siksaan yang sangat pedih dari para prajurit Raja Romawi. Sekarang kau sudah tidak memiliki kekuatan Sam'un, dan kami tidak akan pernah merasa takut untuk menunjukkan agama kami menyembah berhala. Sampai Sam'un al-Ghazi merasa tubuhnya sangat lemas karena dengan siksaan yang begitu pedih dan darah bercucuran dari tubuhnya. Anak-anakku sayang, ketika saat itulah Malaikat Jibril mendatangi Sam'un al-Ghazi dan bertanya, karena sudah merasa sangat kasihan kepada Sam'un al-Ghazi, adik-adik. Kemudian Sam'un al-Ghazi pun menyampaikan bahwa dia ingin disembuhkan kembali. Dengan atas kehebatan dan mukjizat dari Allah, Sam'un al-Ghazi pun dikembalikan kekuatannya kepada beliau. Nah, dengan sedikit hentakan dari tangannya, sehingga kerajaan pun akhirnya roboh menimpa raja, istri, dan para prajuritnya serta para rakyat yang ada di sana. Nah, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Saat itu para sahabat pun menyampaikan kepada Rasulullah, wah, ternyata Sam'un al-Ghazi benar-benar orang yang sangat hebat. Kenapa? Karena setelah kejadian itu Sam'un al-Ghazi pun berjanji kepada Allah akan melaksanakan jihad. Ketika siang hari akan diadakan selalu melaksanakan ibadah, dan ketika malam hari ibadah, ketika siang hari dia akan mengisinya dengan berpuasa selama 1000 bulan. Dan para sahabat pun terkagum-kagum, wah, Rasulullah, Sam'un al-Ghazi benar-benar orang pilihan. Dia memiliki kesempatan untuk beribadah selama 1000 bulan. Lalu bagaimana dengan kami? Wah, sedangkan usia kami belum tentu sampai 1000 bulan. Karena kalau 1000 bulan itu dihitung sekitar 83 tahun, adik-adik. Coba kalau Bunda di sini usianya 30 lebih, belum ada 40. Ada yang usianya masih 17 tahun. Ini kakak masih 17 tahun. Ini kakaknya berapa tahun coba? 13 tahun yang sebelah sini. 13 tahun juga. Ada yang usianya masih 10 tahun. Coba yang sudah 30 tahun coba ada. Tora, Langsung ini lho, nanti ditepuk tangan itu duduk tepuk tangan nonton. Walah. Aku lagi ngene iki pede. walah, gara-gara ditepuk tangan nih. Heeh. Nah, coba mau nyanyi dulu. Tapi nyanyinya kan biasanya sama Bunda diajakin nyanyi yang Islami Tora. Iya, tapi kadang-kadang kan ya aku ingin nyanyi nang TikTok. Nyanyi nang TikTok. Tapi Ra, Allah. ojo ikutan joget-joget Ra. Iya kan, aku tahu karena malu sebagian dari iman toh. Iya, karena malu sebagian dari iman. Lah sama kok ra kudungan Tora. Nah, iki engko kan ya aku sik kecil toh, urung balik gak apa-apa. Ora kudungan, nek balik kudu kudungan ngono lho, Bun. Oh ya, betul ya adik-adik ya. Oh iya, tapi harus latihan ya. Iya, aku akan latihan biar cantik kayak Mbak Dia. Oh alah, biar cantik kayak Mbak Dia. Gitu ya Raya. Oke. Nah, silakan nyanyi dulu. Tadi semuanya ikut nyanyi ya. Semuanya ikut nyanyi sama Rara diajak nyanyi. Nyanyi apa Ra? Allah berkafi. Nah, yo ngono. Mosok budane cantik kudungan ini anaknya nyanyi empok
Iya Allah kami bisa? Bisa. 1, 2, 3. Wa amin. Allahul kafi. Iya ting lali. Coba 1, 2, 3. Allahul kafi. Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, Ikulir kafi kahanar kafi. wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu, ambillah sapu, hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Wah, tepuk tangan dong buat Rara. Kita ini pahami oleh. Malah minta apa ame-ame ae panggal. Piye to Ra lagune? Wah, ami. Terus iya ya. Iya gitu loh Hun. Oke, aku apal asline. Tapi ya coba terbantar. Coba 1, 2, 3. Wah ame berlalat kupu-kupu. Mana duit aku yang semua kau sapu. Aja koyo ngono. Nah, lagu yang lain apa? Lagu Islami. Iya, lagu Islami. Adik-adik biasanya lagu Islaminya apa tuh adik-adik? Selain Ramadan tiba. Nawaitu Salahuddin. Oh, alah pujian nawaitu Salahuddin. Ada yang hafal? Aku hafal. Aku tanya adik-adik yang hadir di sini, Ra. Aku hafal. Iya, Rara hafal. Ada yang hafal? Ada, alhamdulillah. Nyanyi bareng Rara ya, adik-adik ya. 1, 2, 3. Nawaitu Godin sauma godin an ada lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sesuk anekani fardune wulan Ramadan iki taun karana manut perintahe Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah.